Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rindi Aningsih dan saya sendiri yaitu Pujadu Yulianti. Di sini kami akan membahas mengenai hereditas dan lingkungan dalam pembelajaran. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fahri Hakim MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian hereditas, yang kedua yaitu pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Untuk itu mari kita simak penjelasannya. Untuk materi pertama mengenai pengertian hereditas akan disampaikan oleh Saudari Rindi Aningsih. Kepada Saudari Rindi Aningsih dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian hereditas. Dalam kamus psikologi, yang dimaksud dengan pembawaan atau heredity ialah transmisi biologis karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan atau potensi yang terdapat pada seorang individu dan yang selama masa perkembangannya benar-benar dapat diwujudkan atau direalisasikan. Misalnya, sejak dilahirkan, anak mempunyai kesanggupan untuk dapat berjalan, potensi berkata-kata, potensi untuk belajar ilmu pasti, pembawaan untuk bahasa, untuk menggambar, intelijensi yang baik, dan lain-lain. Nah, faktor pembawaan ini menyebabkan individu itu mempunyai sifat-sifat yang seperti orang tuanya. Selanjutnya ada macam-macam hereditas. Menurut M. Ngalim Purwanto, terdapat beberapa macam pembawaan, yaitu diantaranya pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawa perseorangan. Yang pertama ada pembawa jenis. Nah, ketika manusia dilahirkan, mereka telah memiliki pembawaan jenis, baik jenis kelamin, anggota badan, kepintaran, dan lainnya sebagai ciri khas dari diri mereka sendiri. Yang kedua ada pembawaan ras. Pembawaan manusia juga dapat dibedakan melalui rasnya, seperti ada ras Sunda, ras Dayak, ras Jawa, dan masing-masing ras yang memiliki ciri khas mereka tersendiri. Selanjutnya ada pembawaan jenis kelamin. Nah, setiap manusia yang normal sejak lahir telah membawa pembawaan jenis kelamin masing-masing. Ada yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Pada kedua jenis kelamin itu juga terdapat pula perbedaan sikap dan sifatnya terhadap dunia luar. Yang terakhir ada pembawaan perseorangan, yaitu pembawaan yang dimiliki individu selain di atas. Individu juga membawa pembawaan dari dirinya sendiri. Meski sama ras, sama jenis, tapi masing-masing individu dengan individu yang lainnya memiliki perbedaan. Nah, adapun beberapa hal yang termasuk dalam pembawaan perseorangan yang dalam pertumbuhannya lebih ditentukan oleh pembawaan keturunan antara lain. Yang pertama ada konstitusi tubuh atau struktur dari tubuh seseorang. Yang kedua ada cara bekerja alat-alat indera. Yang ketiga ada sifat-sifat ingatan dan kesanggupan seseorang dalam belajar. Yang keempat ada tipe-tipe perhatian, intelijensi koesien atau IQ, serta tipe-tipe IQ. Yang kelima ada cara-cara berlangsungnya emosi yang khas dalam diri setiap individu, yang dimana setiap individu mempunyai cara yang berbeda dalam mengungkapkan emosinya. Yang terakhir ada tempo dan ritme perkembangan yang dialami setiap individu. Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam struktur yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Nah, struktur manusia itu sendiri terdiri dari 2 unsur, yaitu ada unsur jasmania atau biasa kita sebut dengan unsur fisiologis dan unsur rohania atau unsur psikologis.
Nah, dalam struktur jasmania dan rohania itu, Allah telah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang. Dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan itu disebut dengan fitrah, yang dalam pengertian harfiahnya, fitrah itu mengandung arti penciptaan menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kali, dan struktur atau ciri umum alamiah yang mana dengannya seorang anak tercipta dalam rahim ibunya. Nah, kata fitrah itu sendiri telah disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-30. Nah, hal ini pun dipertegas lagi dalam firman Allah yang lainnya, yaitu ada di dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afa'idata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Menurut Muhammad Fadil Ad-Jamali, firman Allah di atas menjadi petunjuk bahwa kita harus melakukan sebuah usaha dalam proses pendidikan, yang artinya bahwa aspek eksternal dapat mempengaruhi dari luar diri anak peserta didik. Dan dengan kemampuan yang ada dalam diri anak didik yang menumbuhkan dan mengembangkan keterbukaan diri terhadap pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar yang bersumber dari fitrah itulah, maka pendidikan secara operasional hanya bersifat sebagai hidayah. Terima kasih kepada Saudari Rindi Aningsih. Di sini, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian lingkungan? Ya, benar sekali. Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak yang dapat mempengaruhi perkembangan, baik fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Nah, terdapat 3 lingkungan yang dilalui oleh anak dalam kehidupan mereka. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Kita akan membahas setiap lingkungan secara singkat pada materi pengaruh lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Jadi, yang dimaksud sebagai lingkungan keluarga yaitu lingkungan yang pertama kali dan utama dalam tahap perkembangan anak, baik segi psikologis maupun fisiologis. Lingkungan keluarga berpengaruh dalam mengikuti perkembangan pendidikan berikutnya, di mana di dalam keluarga terdapat orang tua yang menjadi sumber pendidikan pertama bagi anak, sebelum anak mengenyam pendidikan formal baik di sekolah maupun pendidikan non-formal seperti di pesantren. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat terbaik untuk melakukan pendidikan, baik pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Di dalam keluarga, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab atas pendidikan dalam keluarganya. Terdapat beberapa tanggung jawab keluarga yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
motivasi hubungan kasih sayang antara orang tua dan anak. Yang kedua, motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada gilirannya juga menjadi dari masyarakat, bangsa, dan negaranya, bahkan untuk kemanusiaan. Kemudian, memelihara dan membesarkan anak dengan penuh rasa cinta kasih. Yang terakhir, membahagiakan anak baik dunia maupun akhirat dengan tujuan hidup seorang muslim. Di dalam lingkungan keluarga, terdapat dasar-dasar pendidikan yang harus diajarkan kepada anak, agar anak memiliki kemampuan untuk berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dasar-dasar pendidikan ini harus diajarkan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang pertama ada dasar pendidikan budi pekerti, kedua dasar pendidikan sosial, yang ketiga dasar pendidikan intelijensi, yang keempat dasar penentuan kebiasaan, yang kelima dasar pendidikan kekeluargaan, yang keenam dasar pendidikan nasionalisme, dan yang terakhir yaitu dasar pendidikan agama. Setiap dasar pendidikan ini diharapkan anak mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam keluarga, pola pengasuhan juga memiliki pengaruh dalam perkembangan pada proses pembelajaran anak. Menurut Blumrin, ada 4 bentuk gaya pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama yaitu authoritarian parenting. Authoritarian parenting merupakan gaya pengasuhan yang membatasi dan mengatur, di mana hanya ada sedikit percakapan antara anak dan orang tua. Akibat dari gaya pengasuhan ini, anak cenderung mempunyai kecemasan dalam menghadapi situasi sosial, tidak bisa membuat inisiatif untuk beraktivitas dan keahlian komunikasi yang buruk. Yang kedua yaitu authoritative parenting. Authoritative parenting merupakan gaya asuh. Gaya asuh ini mempunyai dampak yang positif, di mana mendorong anak untuk independen, tapi masih membatasi dan mengontrol tindakan mereka. Pada gaya asuh authoritative parenting, percakapan intensif masih diizinkan. Hasil dari gaya asuh authoritative parenting, anak menjadi cenderung mandiri, tidak cepat puas terhadap pencapaian yang telah dilakukan, mudah bergaul, dan memperlihatkan harga diri yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu neglectful parenting. Neglectful parenting merupakan gaya asuh di mana orang tua tidak peduli atau orang tua hanya memberi sedikit waktu dengan anak-anaknya. Akibat yang ditimbulkan dari gaya asuh neglectful parenting yaitu anak menjadi kurang bisa mengontrol diri, tidak mandiri, tidak termotivasi untuk berprestasi. Dan yang terakhir yaitu indulgent parenting. Indulgent parenting merupakan gaya asuh di mana orang tua terlibat aktif tetapi hanya sedikit memberi batasan atau kekangan pada perilaku anak. Hasil dari gaya asuh indulgent parenting, anak tidak belajar untuk mengontrol diri. Anak cenderung melakukan aktivitas atau sesuatu sesuka hatinya. Pengaruh lingkungan terhadap pembelajaran yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, sekolah sendiri merupakan tempat pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Setelah anak memulai memasuki proses tumbuh dan kembang, lingkungan anak akan semakin luas. Anak sudah tidak hanya berada di lingkungan keluarga saja. Nah, anak akan memulai lingkungan yang dinamakan sebagai sekolah. Karena lingkungan sekolah dirasa perlu untuk menambah pengetahuan serta pengalaman yang lebih luas lagi, sesuai dengan perkembangan usianya. Di mana sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sengaja didirikan khusus untuk tempat pendidikan. Maka sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga, di mana guru menjadi orang tua kedua sebagai pendidik. Di lingkungan sekolah sendiri terdapat rangkaian kegiatan yang memungkinkan anak untuk mengalami perubahan struktur atau pola tingkah laku, seperti perubahan kemampuan kognitif, afektif, dan keterampilan yang selaras, seimbang dan bersama-sama turut meningkatkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia,
Sekolah dimulai dari tahap terendah hingga tertinggi, di mana tahap terendah dimulai dari masa kanak-kanak hingga tahap tertinggi yaitu memasuki perguruan tinggi. Tingkatan pendidikan anak yang pertama yaitu pendidikan masa kanak-kanak awal. Setiap anak merupakan individu yang unik, dan tentu saja kita tidak dapat menyamaratakan kemampuan anak. Anak merupakan pembelajar aktif dan harus didorong untuk mengkonstruksi pemahaman dunia di sekitarnya. Para pakar setuju bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan perkembangannya. Perkembangan seorang anak dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang beragam. Anak akan berkembang apabila diberi kesempatan untuk mempraktikkan keahlian baru yang dimiliki, sehingga mereka dapat berkembang dengan baik di dalam lingkungan, di mana mereka merasa aman, dihargai, dianggap ada, sehingga akan berdampak positif bagi psikologisnya. Yang kedua yaitu transisi ke sekolah dasar, di mana sekolah dasar merupakan tahapan lanjut setelah anak-anak menyelesaikan pendidikannya di masa kanak-kanak. Di dalam sekolah dasar, anak-anak akan berinteraksi dan mengemban hubungan dengan anak yang lain. Sekolah memberikan mereka banyak sumber ide untuk membentuk pemahaman tentang diri mereka sendiri. Adapun kekhawatiran yang terdapat pada masa transisi ini, dari masa kanak-kanak ke masa sekolah dasar, yaitu anak mengenal dunia lebih luas lagi, pasti membawa terdapat dampak negatif yang turut di dalamnya, sehingga peran orang tua dan guru harus saling berkesinambungan untuk membimbing anak. Setelah menyelesaikan masa sekolah dasar, anak akan menaik ke masa SMP, sekolah menengah pertama, kemudian memasuki masa sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kesuksesan transisi SMP atau SMA ini didukung dengan perubahan perkembangan lainnya. Pada masa transisi ini, anak mulai mengalami masa pubertas, di mana anak memiliki kepedulian terhadap fisik mereka. Dan pada masa ini, anak mengalami perubahan hormonal yang memicu rasa ketertarikan antar lawan jenis. Selain itu, pada masa ini, anak merasa lebih mandiri dan mulai memisahkan diri dari orang tua, mulai menghabiskan waktu bersama dengan teman ataupun orang luar. Saat anak mulai masuk ke sekolah SD, ke SMP atau SMA, mereka mengalami sebuah fenomena yang disebut sebagai top dog phenomenon. Top dog phenomenon sendiri merupakan kegiatan bergerak dari posisi teratas atau kondisi siswa menjadi paling tua, paling besar, dan paling berkuasa di sekolah ke posisi terendah, yaitu siswa menjadi paling muda, paling kecil, dan paling lemah. Pada hakikatnya, lingkungan masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga yang antara satu dengan yang lain terikat oleh tata nilai atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana lingkungan masyarakat merupakan tempat anak mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, baik ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman. Perbedaan kondisi tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Misal, anak yang tinggal dalam masyarakat perkotaan dan pedesaan memiliki perbedaan dalam perkembangan psikologis. Yang berasal dari luar diri manusia atau lingkungan memiliki kecenderungan untuk berubah sejalan dengan pengaruh tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, tidaklah anak dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya mendidiknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dari hadis tersebut dapat diperoleh petunjuk bahwa fitrah sebagai faktor pembawaan sejak lahir. Fitrah dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar dirinya. Bahkan ia tak akan berkembang sama sekali bila tanpa adanya pengaruh lingkungan. Sedang lingkungan itu sendiri juga dapat diubah bila tidak favorable atau tidak menyenangkan karena tidak sesuai dengan cita-cita manusia. Menurut perspektif Islam, faktor pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang turut mempengaruhi perkembangan dan pembentukan tingkah laku
dari diri seseorang. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Islam menganggap kedua faktor tersebut tidaklah secara otomatis dapat mempengaruhi individu. Tetapi Islam mensyaratkan bahwa efektivitas pengaruh kedua faktor tersebut terhadap individu pada hakikatnya ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada bahwa faktor pembawaan. Di sini terdapat hereditas, potensi, dan fitrah. Seseorang tidak akan berkembang apabila tidak disertai dengan usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengembangkan fitrah atau potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT memiliki kebebasan atau pilihan dalam menentukan jalannya sendiri. Islam menuntut setiap individu untuk berupaya mengaktualisasikan fitrah dan potensi yang ia miliki dengan sebaik-baiknya. Bila tidak, maka semua potensi tersebut tidak akan berkembang sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yaitu alam, manusia, dan segala kegiatannya, di mana lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan. Tidak sedikit pengaruhnya terhadap individu, namun ia mempunyai arti dan akan berpengaruh terhadap individu. Apabila disertai dengan adanya hidayah dari Allah SWT, yang semuanya merupakan hak monopoli dari Allah semata. Demikianlah tadi presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.